Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nugra Kusuma dengan NPM 21081101198. Di sini saya akan membuat video mengenai CMD yang ada di Windows 10 dan Ubuntu yang ada di terminal yang ada di Ubuntu. Perintah-perintah yang akan saya jalankan yaitu seperti ini. Change directory, menampilkan isi file, membuat folder, menampilkan, dan lain-lain. Oke, mulai saja ya. Yang pertama-tama kita membuka CMD melalui Windows BSR. Ketik CMD, nah, seperti ini tampilannya. Lalu saya ingin merubahnya, yang awalnya dari sistem C ini berubah ke sistem D. Yang awalnya kita dari sistem C ini berubah ke sistem D dengan cara kita klik D, klik 2. Otomatis dia langsung berubah ke repository data D ini. Lalu jika saya ingin mengetahui apa saja yang ada di isi data D ini dengan cara menampilkan isi file atau folder dalam folder saat ini dengan cara dir. Nah, dir untuk menampilkan isi file atau folder di dalam data D ini. Ini folder-folder sama persis dengan ini. Ada sama kan? 3 backup codingan, CP dan resume, 3 backup coding dan resume. Oke. Lalu membuat folder dengan cara md nama folder sysop, md sysop. Nah, jika seperti ini itu berhasil. Cara mengeceknya dengan dir lagi. Nah, ini udah ada folder yang bernama sysop. Oke. Lalu membuat file dan copy file. Oke, membuat file. Berarti kita masuk dulu ke sysop, ke folder sysop dengan cara cd sysop ini. Nah, kita udah masuk ke folder yang bernama sysop. Kita cek apakah ada isinya. Tidak ada, kosong, null byte, null file. Kita akan buktikan lewat sini. Sysop. Nah, this folder is empty, tidak ada. Sama ini, null file, null byte. Oke. Lalu membuat file yang bertipe txt atau notepad. Jadi dengan cara echo, isi filenya apa? Saya mengisi halo nama Farel, gitu ya. Terus nama filenya apa? tugas.txt. Enter. Nah, seperti ini berarti berhasil. Cek lagi. Nah, ada tugas.txt. Size-nya 24 bytes, gitu kan. Terus saya akan buka dengan cara tugas.txt. Berarti ulang namanya, enter. Nah, ini langsung halo namaku Farel. Tadi yang ini, halo namaku Farel, ini isi filenya. Tugas.txt ini adalah nama filenya ini. Oke. Lalu saya ingin membuat file lagi, membuat file apa ya namanya sih, nggak jelas ya. Terus di folder sysop ini ada folder gak jelas dan ada tugas.txt. Saya ingin mengcopy tugas.txt ke dalam gak jelas ini dengan cara copy nama tugas.txt, nama file yang akan dituju gak jelas. Nice. Satu file copy. Terus kita masuk ke cd gak jelas, folder gak jelas. Oke. Dan melihatnya dengan cara dir. Udah ada tugas.txt. Bisa kita lihat dengan gak jelas ini ada tugas.txt. Oke. Terus saya ingin menghapus, kan ini sudah ada file tugas.txt ini di dalam
folder gak jelas. Berarti saya ingin menghapus tugas.txt yang tadi yang berada di folder sysop. Ini kan awalnya kita kan berada di direktori gak jelas. Saya ingin ke sysop dengan cara cd titik-titik. Ini akan turun change directory, direktorinya akan turun. Dir lagi, saya akan menghapus tugas.txt ini. Soalnya tadi kan udah di copy ke dalam folder gak jelas dengan cara del tugas.txt. Oke, ini sudah berhasil. Kita cek dengan dir lagi, udah tidak ada, adanya gak jelas. Oke, lalu selanjutnya setelah menghapus file, menampilkan informasi IP dengan cara perintah yang namanya IP. Belum. Ini kan banyak sekali story. Saya akan membersihkan dengan cara CLS. CLS itu clear script. Nah, ini langsung bersihkan. Lalu untuk menampilkan informasi IP dengan cara IP config. Nah, akan keluar seperti ini. Ini informasi IP kita. Lalu menampilkan beberapa proses yang sedang berjalan saat ini di laptop kita, yaitu dengan perintah task list. Di CLS dulu aja biar bersih. Task list. Nah, task list adalah untuk menampilkan beberapa proses yang sedang berjalan. Yang berjalan adalah ini semua, Lenovo Vantage, Surface, Chrome dan lain-lain. Oke. Mengecek kecepatan internet sekarang. Mengecek kecepatan internet dengan cara ping bisa banyak dengan cara saya ingin mengecek sinyal internet di dalam Google. Jika saya membuka Google itu, saya akan mendapatkan berapa ms, berapa kecepatan internet. Cara ping google.com. Nah, saya akan memperoleh minimum 24 ms, maksimum 25 ms, dengan rata-rata 24 ms. Oke, itu saja untuk perintah cmd di Windows. Selanjutnya akan perintah di terminal Ubuntu. Oke. Saya akan melanjutkan fungsi membuat video untuk Ubuntu terminal untuk Ubuntu. Saja kita buka virtual machine-nya. Saya menggunakan saya di sini menggunakan Linux Ubuntu. Seperti ini tampilan Linux Ubuntu yang sudah saya otak-atik. Lalu buka terminal melalui Ctrl Alt T, atau di sini tidak ada ikonnya. Kita buka. Lalu untuk masuk ke rootnya dengan cara sudo su, kita masukkan passwordnya 12345, password saya itu. Lalu sebelumnya di Windows untuk clear screen-nya itu kan CLS. Kalau di Linux Ubuntu ini adalah clear. Oke, kita cek. Oke, udah ada, aman. Selanjutnya, di situ saya change directory seperti yang ada di Windows tadi. Change directory yang awalnya saya ada di sini di home file, saya ingin merubah ke misal ini saya buka dulu file saya ini. File saya ini berada di sini kan. Terus saya ingin merubahnya ke dalam dokumen. Nah, tadi awalnya di Windows itu jika menampilkan isi file atau folder menggunakan dir, di Ubuntu menggunakan ls ini. Lalu saya ingin
change directory ke dalam dokumen. Mana ya? Ke dalam dokumen saja. cd dokumen sama seperti Windows change directory-nya dokumen. Nah, jika seperti ini udah berhasil, itu ls. Nah, itu tadi sysop untuk belajar sedikit di membuat video itu. Lalu clear screen lagi, cls clear di Ubuntu pakai clear. Lalu kita membuat folder dengan cara mkdir. Bentar. Di sini ya, kita kan udah di dokumen ini ya, berarti kita di sini. Saya membuat folder dengan cara mkdir, foldernya sysop 1. Nah, langsung ada. Oke, sysop 1 langsung ada. Lalu untuk masuk, untuk membuat file, saya ingin masuk ke dalam sysop 1 dengan cara cd sysop 1. Kita udah masuk ke sysop 1. Kita berada di sini. Jika di ls, maka tidak ada apa-apa, folder is empty. Oke, sekarang membuat file dengan cara echo mana ya, touch folder notepad adalah dengan judul ayo rek dengan txt gitu ya. Touch salah. Touch ayo rek. Nah, langsung ada ayo rek.txt. Nanti kan membuat file sudah. Untuk mengopi file, oke, berarti kita bikin folder lagi cara mkdir korban gitu ya, karena dia korban untuk bikinin konten korban. Terus untuk mengkopinya dengan cara cp ayo rek filenya .txt ini dipindahkan ke korban. Nah, itu bukan dipindahkan tapi di copy. Masuk lagi kita ke korban untuk mengecek apakah sudah berhasil atau enggak. Jadi korban. Terus kita cek dengan cara ls. Nah, ayo rek.txt udah ada. Kita lihat di sini juga ada ayo rek.txt kan. Terus ya, kan ini udah di copy di dalam folder korban, berarti saya harus dihapus di folder sysop 1 tadi. Berarti yang kita awalnya berada di sini korban, kita akan turun di sysop 1 dengan cara cd spasi akan turun ke sysop 1. Berarti kita ada di sini. Nah, ls ada korbannya kan, ada korban sama ayo rek, berarti kita lagi di ada sysop 1. Untuk menghapus file dengan cara rm ayo rek, nama filenya ayo rek.txt. Nah, langsung tidak ada. Ini juga tidak ada ls. Untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan menggunakan ps. Di clear dulu biar rapi. Ini ps. Ya, sabar. Nah, seperti ini biar lebih besar. Ini dihapus saja. Nah, segini aja. Menampilkan daftar proses yang sedang berjalan dengan perintah ps. Nah, ini proses yang sedang berjalan di Oke, kita clear. Lalu kita lanjutkan untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan beserta penggunaan dayanya dengan cara top. Nah, ini muncul menjadi banyak. Nah, kita perbesar. Nah, untuk stopnya saya tidak tahu. Maka dari itu saya sudah siapkan terminal yang baru. Nah, ini kan sudah tidak tahu ya, dari kita silang terus terminal. Terbaru ini terminal terbaru berada di dokumen berarti cd sysop
ls oh cd ini salah, clear cd sysop 1 ls oke benar. Lalu selanjutnya adalah menampilkan informasi tentang ruang penyimpanan di partisi dengan cara df ini saja di enter. Nah, ini adalah informasi tentang ruang penyimpanan di partisi kita seperti ini. Oke, begitu saja video mengenai comment pro maupun terminal perintah-perintah yang ada. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.